Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala manfaati ulumi wa ulumikum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, sekarang hukum jinayat dan hikmahnya bab 2. Kamu kalau di LKS ini bab 2 nak, bab hudud. Wis ketemu ya? Wis. Saman juga ngene nak ya. Ini PowerPoint ini Pak Imam ini menambah LKS-mu. Dalek Pak Imam podo karo LKS juga ono fungsine. Makanya di LKS-mu itu tetap kamu baca, kamu pelajari. Hudud bahasa Arab dari jamaknya kata had, berarti batasan dari Allah yang gak boleh dilanggar. Kalau dilanggar maka mendapatkan sanksi baik di dunia atau di akhirat. Sanksi di dunia itu ada macam-macam. Nah ini yang kita bahas ada 8 nak. 1 berzina, menuduh zina, meminum minuman memabukkan, mencuri, merampok, buhot, ngerti buhot? Memberontak buhot itu, riddah murtad, meninggalkan sholat. Ada 8 yang akan kita bahas. Perbuatan yang kena had yang pertama, ini ya, zina. Zina itu perbuatan yang kena had. Zina itu dibagi menjadi 2. 1 zina muhson, adalah zinanya orang yang sudah meningkah, selingkuh, utawa janda, utawa duda. Karena sudah pernah menikah, maka ini lebih berat hukumannya. Apa itu? Dirajam, dilempari batu kecil-kecil sampai mati. Yang kedua adalah zina ghairu muhson, zinanya orang-orang yang belum pernah menikah, lebih ringan dikit tapi yo wabot jian. Apa itu? Disamblek ping 100, kemudian diusir dari negerinya selama 1 tahun. Khusus wanita yang diperkosa, bukan suka sama suka loh ya, yang diperkosa, maka yang dihukum cuma yang laki-laki, yang dia tidak dihukum karena dia diperkosa. Yang kedua, setelah zina, perbuatan yang kena had, menuduh orang zina. Jadi nggak sembarangan, menuduh orang zina itu harus punya 4 syarat, harus punya 4 saksi, dibuktikan di pengadilan terbukti. Kalau tidak punya bukti atau di pengadilan tidak terbukti, maka yang menuduh zina ini juga harus dihukum. Hukumannya gak gemen-gemen, disamblek ping 80. Ini adalah hukuman bagi orang yang menuduh zina. Syarat penerapan orang yang menuduh zina itu disamblek ping 80 kalau dia tidak bisa membuktikan itu apa. Yang menuduh itu orang mukallaf. Mukallaf kemarin sudah kita bahas, orang yang baligh, berarti wis dewasa secara usia, berakal. Kalau yang menuduh anak kecil utawa tidak berakal, maka hukum menuduh zina ini tidak berlaku. Yang kedua adalah orang suci, maksudnya orang baik-baik. Memang bukan ya yang dituduh itu, mohon maaf, bukan memang pelacur atau apa, bukan, tapi memang dia orang baik-baik, dituduh zina, maka bisa berlaku. Yang ketiga, yang dituduh meminta penerapan hukum terhadap yang menuduh, tetapi kalau yang dituduh memaafkan tidak masalah. Yang keempat, tidak adanya 4 saksi. Apa fungsinya? Adalah menjaga kehormatan umat muslimin, menjaga kesucian masyarakat. Ki nomor piro kira? Siji zina, menuduh zina. Yang ketiga, meminum minuman yang memabukkan.
ini juga sesuatu yang diharamkan. Dosane ning donya lan ning akhirat. Orang yang minum minuman yang memabukkan, ini ulama mengembangkan sekarang termasuk pil koplo, termasuk apa lah, itu termasuk semua. Itu disamblek, digepuk sebanyak 40 kali. Itu podo narkoba, minum minuman keras dan lain sebagainya, itu disamblek ping 40 kali. Syarat orang yang terkena hukuman hudud, hukuman had karena minum minuman keras, satu baligh. Lek arek cilik apa enggak dihukum, ada hukumannya khusus nanti. Yang kedua berakal. Yang ketiga kemauan sendiri tanpa dipaksa oleh siapapun. Minuman itu masuk ke dalam rongga melalui mulut. Ini kalau minum, berarti kalau disuntik dan lain sebagainya sama, asalkan pada hakikatnya dia sudah mabuk. Kena hukuman had, dia disamblek sebanyak 40 kali. Selanjutnya yang kena had lagi adalah merampok. Merampok itu adalah tindakan pemerasan, penganiayaan, perampasan, atau sekedar menakut-nakuti. Nah ini nanti hukumannya beda-beda. Karena ada yang cuma ngerampok saja, ada yang ngerampok dengan kekerasan, ada yang ngerampok dengan sampai membunuh, ada yang membunuh saja, lupa tidak membawa rampokannya, nanti macam-macam. Yuk kita lihat bahasan selanjutnya. Saiki yang enak dulu, gugurnya hukuman merampok, gak dihukum, dimaafkan oleh korban. Enak iki lah enak, tapi arang-arang, sama dirampok gelem memaafkan. Bertaubat sebelum tertangkap. Dia mengembalikan semuanya, taubat, maka dia nggak boleh dihukum. Tapi hukuman bagi orang yang merampok, satu, membunuh orang yang dirampok dan diambil hartanya. Jadi kayak dulu itu ada kepruk kepala, wong wedok nggak sepeda motor dikepruk kepalanya, mati, sepedanya diambil. Yang kedua, membunuh orang yang dirampoknya tetapi hartanya tidak diambil. Wis mari dipateni arepe nggawa konangan melayu, terus kecekel. Yang ketiga, hanya mengambil harta bendanya saja, sedangkan orangnya tidak dibunuh, sedangkan benda yang diambil setidaknya 1 nisab, 93,6 gram emas. Lek kurang dari itu nggak dihukum, cuma hukumannya nanti beda gitu loh sayang. Yang keempat, perampok yang menakut-nakuti saja, tidak membunuh dan tidak mengambil harta. Gue ya ono hukumane itu, ngonten ya. Sedana dilengkapi mbek maca LKS lo ya, dilengkapi mbek maca LKS. Diulangi Pak Imam, tadi had ada 8, iki wis oleh pira? Zina, menuduh zina, terus minum minuman keras, merampok, sekarang mencuri. Mencuri adalah salah satu daripada dosa-dosa besar dan mewajibkan potong tangan ke atas si pencuri. Jadi orang yang mencuri itu nanti ada, tetapi juga persyaratannya ada, nak di LKS-mu kamu baca. Seperti apa orang mencuri itu wajib dipotong tangannya. Tidak semua orang pencuri itu wajib dipotong tangannya. Jadi ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi. Kalau persyaratannya tidak memenuhi, tetap dihukum, tapi tidak sampai dipotong tangannya. Itu bagi pencuri. Syarat-syarat seseorang terkena hukuman had sebagai pencuri adalah: satu, orangnya berakal. Lek wong gendeng gak oleh dihukum sampai dipotong tangan. Nanti lek orangnya gila, nanti ada hukumnya tersendiri khusus. Orangnya baligh, arek cilik, itu nggak sampai potong tangan, nanti ada hukumannya khusus. Kemauan sendiri, itu syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya, lek dek dipaksa untuk mencuri, ya maka nanti khusus ngono ya. Hukuman mencuri,
Mencuri kali pertama hendaknya dipotong tangan kanannya. Mencuri kali kedua dipotong kaki kirinya. Sampai sepergelangan ya, sampai sepergelangan. Mencuri ketiga itu tidak dipotong lagi, tapi dia diberi takzir. Nah, takzirnya nanti sesuai dengan keputusan hakim. Bugot wis oleh piro iki? Dihitung neh ah. Lola lali ae. Zina, menuduh zina, minum minuman keras, terus mari ngono merampok, mencuri, bugot. Wis oleh 6. Bugot. Bugot itu pemberontak, nak, memberontak kepada pemerintahan yang sah. Gak oleh itu. Dalam Islam tidak boleh, dan itu ada hukuman khusus. Lebih lengkap diwaca nang LKS. Ini nggak boleh. Kita memberontak kepada pemerintahan yang sah, ini tidak boleh, dan ini sudah diakui dunia. Tidak boleh. Jadi ada persyaratannya, mekanismenya. Lek sampean pengen jadi pimpinan ya dengan cara yang baik. Lek memberontak ada hukuman dosa di dunia dan dosa di akhirat. Ya, itu bugot namanya, pemberontak. Yang nomor 7, riddah, murtad. Kembali atau berbalik seseorang dari keimanan, mengingkari ajaran Islam. Ini negara Islam, nak ya. Mengerjakan suatu amalan selain amalan Islam. Perkataan kufur, meninggalkan agama Islam dalam kesadaran tanpa ada paksaan. Iki ning negara Islam, maka orang murtad ini dihukum di dunia dan dihukum di akhirat. Hukumannya orang murtad salah satunya adalah ngenten. Lek orang itu hidup di negara Islam harus Islam. Lek ora Islam DE membayar pajak keselamatan diri. Jadi ngene ya. Lek wong iku ning negara Islam, nak. Lek wong Islam satu bayar pajak pembangunan. Yang kedua bayar pajak kaya awake dhewe zakat itu. Lek wong kafir urip ning negara Islam yang dibayar juga dua. Satu adalah pajak pembangunan, yang kedua adalah pajak keselamatan karena dia bukan Islam, ada di negara Islam. Dan itu kalau dia aslinya Islam terus jadi murtad, maka berkewajiban. Itu salah satunya ya. Gini sayang, Pak Imam buat PowerPoint ini menerangkan kok kadang-kadang nggak sama dengan LKS. Lek podo, nggak perlu diterangno, kamu bisa membaca. LKSmu itu tolong dibaca, terus dikerjakan. Pak Imam ini menerangkan tambahan dari LKS itu, biar kamu lebih memahami apa itu khilafah yang sekarang sangat booming. Wong Islam diombang-ambingkan, kamu betul-betul biar paham. Iki nak tugasmu setelah ini adalah mengerjakan itu di LKSmu itu. Itu ada dua, nak, yang mengingat kembali sama uji kompetensi. Kamu kerjakan, ndak akeh kok, ndak akeh. Karena sampai pertemuan selanjutnya baru kamu selesaikan. Dan ini Pak Imam lewat YouTube ini, karena lewat WA ndak cukup Pak Imam, lewat YouTube. Ini channelnya Pak Imam. Kamu subscribe ya boleh, tidak ya ndak apa-apa. Lek mbok subscribe ya terima kasih. Tapi yang penting Pak Imam tujuannya adalah pembelajaran sampai ke rumahmu, sampai ke kamu. Temanmu minta boleh, silakan diberikan linknya. Nggak ada yang disembunyikan oleh Pak Imam, silahkan, boleh itu akunnya Pak Imam ya. Akhirnya mari kita tutup bersama pelajaran hari ini dengan doa bersama, nak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.